Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Bisnis Internasional akan mempresentasikan materi terkait budaya bisnis internasional yang diampu oleh Bapak Beni Hutahaya. Di sini dengan saya Adira Zikra Safana absen 26 dan rekan saya. Sandiri Syakadikasari, absen 9. Baik, kemudian langsung saja kita masuki materi budaya bisnis internasional. Nah, pertama-tama, apa sih budaya bisnis internasional itu? Budaya bisnis internasional sendiri adalah tentang cara bagaimana menghadapi keberagaman budaya yang mempengaruhi dari cara bisnis di seluruh dunia. Jadi next. Kemudian kita masuk ke pengertian budaya bisnis internasional. Nah, budaya bisnis internasional ini adalah kumpulan dari nilai-nilai, kepercayaan, dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana cara orang berbisnis dalam skala global. Nah, hal ini biasanya mencakup faktor seperti komunikasi, etika bisnis, dan tata krama serta perspektif terhadap waktu. Kemudian biasanya hal ini terdapat kesadaran terhadap budaya bisnis internasional yang yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam beroperasi di pasar global. Bisa di next. Kemudian masuk ke karakteristik budaya bisnis internasional. Yang pertama ada keanekaragaman, kedua ada komunikasi, serta ada perspektif waktu. Nah, pada poin keanekaragaman ini, budaya bisnis internasional ini biasanya melibatkan keragaman dalam bahasa, agama, nilai, dan norma bisnis. Kemudian di poin komunikasi, hal ini sangatlah penting untuk memahami bagaimana cara berkomunikasi secara efektif dengan mitra bisnis dari budaya yang berbeda. Kemudian ada perspektif waktu, di mana pengertian dari perspektif waktu sendiri ini tentang waktu dan toleransi terhadap keterlambatan. Dan hal ini biasanya dapat bervariasi di antara budaya yang ada di bisnis internasional. Bisa di next. Kemudian kita masuk ke tantangan dalam beradaptasi dengan budaya bisnis internasional. Ada 3 poin. Yang pertama, perbedaan bahasa, kedua, etika bisnis, dan ketiga, perbedaan nilai. Nah, pada perbedaan bahasa ini, sering terjadi kesalahan penerjemahan, yang dari hal ini dapat mempengaruhi percakapan bisnis dan bisa saja memunculkan suatu konflik. Lalu yang kedua ada etika bisnis, di mana norma etika bisnis ini biasanya berbeda di budaya, yang hal ini juga biasanya dapat menyebabkan ketegangan dan ketidaksepakatan dalam percakapan bisnis. Lalu yang ketiga ada perbedaan nilai, di mana biasanya nilai-nilai ini berbeda dan dapat mempengaruhi cara berbisnis serta membutuhkan pengertian dan adaptasi. Bisa di next. Kemudian ada unsur budaya bisnis. Kemudian ada unsur budaya bisnis internasional. Yang pertama ada kepercayaan, kedua penghargaan, ketiga respect. Nah, kepercayaan ini biasanya adalah faktor kunci kesuksesan dalam budaya bisnis internasional. Lalu yang kedua ada penghargaan. Nah, budaya bisnis internasional ini seringkali menghargai keberhasilan tim daripada penonjolan individual. Lalu yang ketiga ada respect. Nah, di respect ini bagaimana cara kita menghormati perbedaan budaya dan cara orang lain berbisnis. Nah, hal ini merupakan salah satu sikap yang penting untuk dimiliki dalam konteks internasional. Bisa di next. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya ada pentingnya memahami budaya bisnis untuk sukses dalam bisnis internasional. Memahami budaya bisnis internasional membantu membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis, menghindari kesalahpahaman, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Karena perbedaan budaya terdapat di seluruh negara, sebuah pemahaman dari pengaruh budaya dalam perdagangan internasional merupakan hal penting untuk diketahui manajemen internasional. Jika manajer internasional tidak mengetahui sesuatu tentang budaya dari negara lain,
maka hal tersebut akan menimbulkan bencana bagi perusahaan. Kemudian ada komponen budaya bisnis internasional. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi verbal dan nonverbal memainkan peran penting dalam budaya bisnis internasional. Kemudian yang kedua ada hubungan. Membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis internasional dapat membantu memperkuat kolaborasi. Yang ketiga ada negosiasi, yaitu kemampuan untuk bernegosiasi dengan cara yang sensitif terhadap budaya dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada aspek-aspek budaya bisnis internasional. Yang pertama ada agama. Agama memainkan peran penting dalam budaya bisnis internasional dan dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Yang kedua ada nilai. Nilai-nilai budaya mempengaruhi cara orang berpikir, bertindak, dan berbisnis di skala global. Dan yang ketiga ada etimologi. Asal-usul kata, ungkapan, dan bahasa dapat mempengaruhi interpretasi dalam konteks bisnis internasional. Selain tiga aspek budaya bisnis internasional yang ada di materi, terdapat keunggulan teknologi memungkinkan perusahaan menjadi kompetitif. Yang kelima ada keunggulan teknologi dapat dijual dengan lisensi atau kontrak manajemen atau dapat dilambangkan dalam bentuk produk-produk perusahaan. Kemudian selanjutnya ada contoh kesalahan yang sering terjadi akibat kurang memahami budaya bisnis. Yang pertama adalah memberikan hadiah yang tidak tepat atau tidak pantas dalam konteks budaya tertentu. Kemudian yang kedua adalah mengabaikan norma komunikasi nonverbal dan membuat kesalahan dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga ada tidak memperhatikan perbedaan waktu dan mengganggu jadwal mitra bisnis. Yang keempat ada membawa praktik bisnis yang dianggap tidak etis dalam budaya tertentu. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.